Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7B. Pagi juga Pak. Baik, pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, harus selalu baik ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita akan berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelasnya Fatia. Fatia, siapa yang tidak hadir, Fat? Sebenarnya hadir semua Pak, tapi ada beberapa yang belum masuk aja Pak. Ya, tidak apa-apa ya, alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan materi yang baru, nah kita coba hubungkan dulu dengan materi sebelumnya. Kira-kira materi sebelumnya itu membahas tentang apa ya, anak-anak ya? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Surat resmi dan surat pribadi Pak. Surat resmi dan surat pribadi. Nah, coba ada yang masih ingat tidak bedanya surat resmi dan surat pribadi? Saya tahu, Pak. Ya. Kalau surat pribadi itu kayak bahasanya itu kayak mengekspresikan diri. Contohnya, kita lagi berliburan di pantai. Contohnya ya, Pak Restu, hari Ya. ini tempat liburan saya itu sangat panas sekali. Iya. Semoga Bapak juga ikut sama saya ya. Nah, betul. Kalau surat resmi itu biasanya digunakan untuk kayak meeting Ya, atau sebuah kayak pekerjaan itu undangan gitu pesta. Contohnya itu kayak kata sopan. ya, kayak bahasanya. Betul, bahasanya berbeda ya antara surat resmi dan surat pribadi begitu. Tepuk tangan lu untuk Kemal. Wah, hebat Kemal ya. Terima kasih Kemal begitu. Nah, betul kata Kemal, di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan berpindah, kita akan membahas sebuah materi yang menarik ya. Materinya adalah puisi rakyat pantun. Wah, ada yang tahu pantun itu apa? satu dan dua kalimat tersebut itu adalah sambiran. Oke, Kalau nanti yang di bawahnya ya. 3 dan 4 itu isinya. Nah, Kemal sudah memberikan clue tuh ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat pantun yang dibaca dan didengar begitu. Ya, adapun untuk tujuan pembelajarannya melalui mode pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, sampiran dan isi. Tadi Kemal ya sudah memberikan clue begitu, dan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasanya itu ada rima, kemudian ada diksi, ada variasi kalimat dalam pantun begitu anak-anak. Yang keduanya melengkapi pantun yang rumpang. Yang rumpang itu yang belum lengkap ya, berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Yang ketiganya memperbaiki kesalahan urutan pantun berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan begitu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Menurut Nindi menarik tidak kalau berbalas pantun itu? Iya, menarik ya. Bisa menjadi hiburan begitu, terutama ketika kondisi kita pandemi seperti ini ya. Semuanya berada di rumah masing-masing begitu, dan kita berjarak, tapi dengan bermain pantun, dengan berbalas pantun kita bisa saling memotivasi, saling menghibur begitu ya. Ya, Vino, Adila, Rafa. Ya, anak-anak, ada 10 soal. Ya, ada 10 soal di pretest ini begitu. Kalian bisa kerjakan, soalnya pilihan ganda. Waktunya 7 menit ya anak-anak ya. Bisa kita mulai dari sekarang, silakan. Nanti tampilnya akan seperti ini. Ya, dipastikan dikerjakan menurut pemahaman kalian dulu gitu ya, karena ini masih pretest begitu, yang kalian pahami saja dulu tentang pantun itu apa. Kaila, bagaimana bisa Kaila? Terpantau sudah semuanya ya, sudah semuanya mengisinya begitu. Ya, kita akan melanjutkan pada materinya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar secara berkelompok ya anak-anak ya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok ini sama ya seperti pembelajaran sebelumnya begitu. Bapak mencoba mengevaluasi aktivitas kalian begitu dalam mengerjakan, dan ini adalah pembagian kelompoknya. Bapak akan coba cek anggotanya dan juga ketuanya masing-masing ya. Hadir, baik. Selanjutnya Artroya. Hadir.
Nah, karena pembelajaran kita secara berkelompok, jadi nanti mohon kerjasamanya nih. Kira-kira apa sih Pak yang harus kita lakukan proyeknya? Nah ini Bapak akan stop presenting dulu. Ya, silakan lihat di kolom chat anak-anak. Bapak sudah bagikan tautan. Ya, silakan masuk sesuai dengan kelompok. Baik, jika sudah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini anak-anak. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dan kalian klik open with Google Doc. Baik anak-anak, jika sudah membuka ya menggunakan Google Doc begitu, Bapak akan bacakan petunjuk belajarnya. Pertama, kerjakan soal di bawah ini secara mandiri. Keduanya, unduh soal pada aplikasi Google Classroom. Ini sudah ada di Google Classroom tapi Bapak berikan tautan kepada kalian begitu ya. Jadi kalian tinggal membukanya. Ketiganya, jawablah pertanyaan dengan cermat dan teliti secara mandiri. Nah, secara mandiri itu maksudnya dalam kelompok begitu ya. Diskusikan jawaban yang telah kalian isi bersama teman kelompok, kemudian komentari pekerjaan teman kelompok lain dengan bahasa yang santun. Nanti akan ada waktu kita saling mengomentari jawaban. Viola, bisa tolong bacakan Viola? Bisa Pak. Ya, silakan Viola. Burung kenari pandai menyanyi. Ya. Cantik pula warna bulunya. Cakep. Ayo olahraga setiap hari, meski hanya 30 menit saja. Nah, ayo olahraga setiap hari meski hanya 30 menit saja. Nah, setelah kalian membaca dua pantun itu, kemudian kalian pilih bagian sampirannya, bagian isi yang mana, kemudian kata berimanya ya. Baik anak-anak, silakan berkolaborasi ya. Silakan berkolaborasi dengan kelompoknya. Bapak akan memantau di Google Doc-nya nih. Salah satu ciri aktivitas kalian itu berarti si Google Doc-nya sudah terisi begitu ya. Dan sudah dikerjakan. Silakan anak-anak setiap kelompok masuk ke dalam link masing-masing. Ada yang masih bingung kelompok yang mana? Kalau yang masih... Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Nindi. Tadi chatnya gimana Pak? Oh, chatnya. Ya, nih chat. Lupa, Pak. Sebentar Nindi. Nah, tuh Alvin sudah mengisi tuh. Bagus tuh. Misalnya nih ini Alvin ya, contoh Alvin mengisi. Ini Nindi caranya di blok aja. Satu kata aja Nindi di blok. Kemudian lihat di samping kanannya ada simbol plus ya. Kemudian klik add comment. Wah, ini sepakat jawabannya misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian komen. Begitu. Ya, silakan mengisi dan berdiskusi anak-anak. Bapak akan cek progres masing-masing kelompok ya. Apa ya? Saya udah agak lupa ini kayak kata berima itu. Nah, ya. Coba kata berima itu apa kata berima anak-anak? Kata berima, Kemal bertanya kata berima apa? Itu ujung-ujung itu kan. Nah, ya tuh ada keluarnya ya. Kata berima itu kata yang akhirannya itu sama Kem. Contoh misalnya tuh pada larik 1 dan 3. Larik 1 tuh sawah, ketiganya buah, itu kan sama ya, Ada yang mengalami kendala? Viola bagaimana bisa Viola? Bisa Pak. Ya. Oh, di sini sudah mulai mengisi. Wah, ini kelompoknya ya. Bapak ini saya pakai akun ibu saya Pak. Oh, Kamelia. ya tidak apa-apa Fatia. Baik, kalau misalnya contoh larangan itu biasanya menggunakan kata apa anak-anak kalau larangan? Jangan Pak. Jangan, begitu ya. Tidak boleh, itu larangan. Kalau misalnya ajakan? Ayo. Ayo. Terus? Mari. Mari, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian kalau saran? Lebih baik. Lebih baik, sebaiknya. Nah, itu contoh ya, contoh kalimatnya begitu. Nah, kira-kira menurut kalian itu tergolong ke dalam bagian apa? Ya, kita lihat lagi di sini. Tuh, kelompoknya sudah aktif ya mengisi. Kalian bisa untuk menambahkan referensi anak-anak ya. Bisa melihat di Google Classroom. Ya. Bagian sampirannya, burung kenari pandai menyanyi. Cantik pula warna bulunya. Ya. Bagian isinya, ayo olahraga setiap hari, meski hanya 30 menit saja. Ya, bagaimana? Kelompok 2 betul tidak? Kelompok 1 mengisinya. Ya betul.
Iya, betul ya, bagian sampirannya. Ini bagian sampiran itu ada di baris ke 1 dan 1 sama 2. 2. Bagian isi itu 3 dan 4. Ya. Lengkapi teks di bawah ini agar menjadi pantun yang utuh. Pagi hari ke pasar membeli ikan. Cakep, Baru dipancing dari Belgia. cakep, Mari terus berbuat kebaikan cakep. agar hati selalu bahagia. Ya, itu betul ya. Itu sesuai dengan suku katanya ya, 8 sampai 12 suku kata. Menurut kalian ciri-ciri pantun itu apa saja sih? Ada yang bisa memberikan pendapat? Nah, dari kelompok siapa dulu nih? Boleh dari kelompok 1 dulu deh, Fatia deh. Ciri pantun itu apa aja, Fat? Suku katanya 8 sampai 12. 8 sampai 12. Oke, sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 itu Saka. Gimana Saka? Ciri lainnya. Apa deh kelompok Viola? Bagiannya tuh apa saja sih, Vi, di pantun itu? Sampiran dan isi. Sampiran dan isi. Satu baitnya tuh ada 4 baris, kemudian setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 tadi ya kata kelompok 1. Kemudian rimanya kata kelompok 2 ABAB, dan kelompok 3, kelompok 4 menyampaikan bagiannya begitu, sampiran dan isi. Anak-anak, menurut kalian nih setelah tadi mempelajari pantun ya, kalau misalnya mau menulis pantun itu menulis dulu sampirannya atau menulis dulu isinya? Nulis isinya, Pak. Isinya dulu ya. Ya, menulis isinya dulu. Nulis isinya, makna tersebut itu. Ya, Karena kenapa tanpa isi tersebut kita nanti kebingungan. perlu tidak menentukan temanya dulu? Tentukan Perlu lah, Pak. Perlu lah. Baik, tentukan tema, kemudian setelah tentukan tema itu baru menuliskan isinya dulu atau sampirannya dulu? Isi. isinya dulu. Isinya dulu, kemudian Sampiran. sampiran begitu. Cara agar menghubungkan isi dan sampirannya itu apanya sih? Kata-kata akhirnya. Kata-kata akhirnya. Atau istilahnya itu apa, Kem? ABAB ya, ya betul, disesuaikan dengan ciri dari pantun. Tentukan temanya. Temanya itu apa? Kemudian tulis dulu bagian isinya. Tadi betul ya kata kalian begitu. Kemudian yang keduanya tulis bagian sampirannya. Cara untuk menghubungkan isi dan sampiran, kita melihat dulu rimanya. Misalnya ada buku pengetahuan, kemudian paku dan seribuan begitu. Kesulitan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudah kalau memangnya. Mudah-mudah. Kalau udah terbiasa dengan kayak pelajaran macam ini. Nah, ya sudah terbiasa ya, betul ya. Oke, hal yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini apa? Manfaatnya deh. Bisa berwawasan karena kita bisa tahu Banyak mengetahui tentang bahasa-bahasa. pantun. Sama-sama mendapatkan informasi kata Kemal tadi, wawasannya ya. Ciri pantun kita dapat gitu ya, seperti yang dipresentasikan. Kemudian juga kita dapat struktur pantun begitu ya. Kemudian di sini kita juga dapat informasi mengenai kaidah kebahasaan begitu. Lalu ada langkah-langkah menulis pantun. Baik, ini Bapak bagikan soal post-testnya di kolom chat. Ya, silakan diklik anak-anak, waktunya 7 menit. Post-test. Nah, ini soal post-testnya sama. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembelajaran hari ini. Nanti untuk LKPD yang kalian kerjakan, begitu nanti cek lagi dan Bapak akan tandai begitu ya, barangkali ada yang perlu diperbaiki, nanti Bapak akan berikan umpan balik tindak lanjutnya di kolom komen ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan bermain pantun. Wah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya, bermain pantun. Tapi bermain pantunnya itu menggunakan media pembelajaran ular tangga. Terima kasih semuanya, kita berikan applause sekali lagi. Agar kita semakin semangat ya, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya sudah bekerja sama dalam pembelajaran kita hari ini. Kita bacakan bersama hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.